Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam sidang tahunan MPR, DPR, dan DPD RI. Jason, tadi kita lihat ya, sudah ramai di sana, sudah banyak anggota DPR RI yang datang, kemudian pejabat-pejabat VVIP sudah hadir juga. Dan yang terpenting Presiden juga sudah hadir di sana ya. Gimana kalau langsung aja kita tanya Jessica ya? Baik, kita langsung pantau bagaimana situasi terkini di sana. Kita langsung bergabung bersama dengan Jessica. Selamat pagi Jessica, lalu bagaimana suasana di sana setelah kedatangan Presiden Prabowo Subianto? Ya, Jason dan Valen, memang ini sesuai dengan jadwal. Kalau sidang MPR DPR RI ini akan dimulai pada pukul 9 waktu Indonesia Barat. Tadi Anda juga sudah sempat menyampaikan dan kita juga memantau bersama Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan juga Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang sudah memasuki area gedung DPR MPR yang akan melakukan sidang tahunan pada tahun 2025 ini. Tapi kita juga melihat bagaimana persiapan hingga saat ini, pemirsa, yang tadi kami melihat di tempat kami melaporkan memang banyak sekali anggota dari DPR dan juga MPR yang sudah mulai memasuki ruangan sidang. Tapi sembari kita menunggu untuk sidang dimulai pada pukul 9 waktu Indonesia Barat, kami mengajak Anda untuk kembali berdialog dengan Direktur Eksekutif LSI. Masih bersama kami ada Pak Jayadi. Pak Jayadi, kita sembari menunggu untuk sidang tahunan yang akan berlangsung pada pukul 9. Tadi kita sudah banyak membahas terkait dengan evaluasi dan juga perkiraan. Nanti Presiden akan meng-highlight program apa saja, serta ini mungkin nanti akan menyampaikan terkait dengan visi dan juga kondisi terkini. Yang kami juga ingin tahu, Pak, karena biasanya nih dalam sidang tahunan ini juga akan menyoroti bagaimana dengan penyampaian arah dan juga prioritas, terutama kebijakan sosial, politik, dan juga keamanan, dan juga kondisi terkini dari sisi ekonominya, kemudian sosial budaya, pertahanan, dan juga keamanan. Menurut Bapak, untuk kondisi saat ini seperti apa sih Pak sudah berjalan di bawah Presiden Prabowo Subianto? Ya, tadi saya bilang kan ada beberapa kondisi makro yang pasti di-highlight juga oleh Presiden ya. Nah, kalau kondisi politik, kita bisa lihat secara umum kondisi politiknya stabil ya. Bahkan mungkin terlalu stabil ya. Karena koalisi di DPR itu 83%. Kalau PDIP nggak dihitung. Sekarang pasca kasus Hasto, tampaknya PDIP yang tadinya sudah cukup lunak, sekarang lebih lunak lagi kan. Mereka mengatakan bukan oposisi tapi partai penyeimbang ya. Tadi Anda lihat waktu jalan Mbak Puan sudah gandengan sama berjalan bareng dengan Gibran. Ya, meskipun itu peristiwa formal kenegaraan, tapi itu juga simbol bahwa PDIP walaupun bukan partai anggota koalisi sampai hari ini, tapi dia menjadi bagian dari yang mendukung pemerintahan. Nanti kita lihat apakah Ibu Mega hadir tidak ya. Hadirnya Ibu Mega meskipun sebagai mantan presiden itu kan wajar, biasa ya, hadir di acara kenegaraan. Tapi kalau dia tidak hadir misalnya, itu menunjukkan bahwa masih ada jarak ya antara pemerintahan yang sekarang dengan PDIP, atau jarak yang coba dibangun. Tapi secara umum kondisi politiknya stabil. Tidak ada juga pergolakan politik di Indonesia, tidak ada pembangkang politik yang membahayakan negara, kan tidak ada. Jadi politik tidak bisa menjadi alasan pemerintah untuk tidak bekerja dengan baik. Bahkan kita harus mengecek apakah tadi kata Pak atau Bang Habib ya, bahwa walaupun mereka anggota koalisi tapi tetap kritis. Yang kita lihat sekritis apa itu ya, meskipun secara teori agak sulit itu ya. Nah, itu satu. Yang kedua, kondisi keamanan ini juga cukup stabil sampai hari ini. Selama 20 tahun terakhir kondisi keamanan kita stabil. Yang ketiga, kondisi yang ketiga kondisi ekonomi ya. Kondisi ekonomi ini saya kira cukup jelas, banyak tantangan dan problem, mulai dari soal lapangan kerja ya, layoff di mana-mana ya, kemudian kesulitan masyarakat untuk mendapatkan akses ke bidang-bidang seperti pendidikan dan sebagainya, itu masih terasa. Jadi untuk aspek ekonomi ini masih menjadi faktor yang belum positif seperti yang diharapkan. Apalagi kalau Presiden mentargetkan pertumbuhan ekonomi 7% ya. Kemarin aja yang barusan data dari BPS dirilis 5,12%, itu kan menjadi dipertanyakan publik, terutama para ahli ekonomi ya.
Kok bisa 5,12% padahal triwulan 1 cuma 4,87. Ya, kok naiknya banyak banget padahal tidak ada faktor yang peristiwa besar atau faktor besar yang bisa mengungkit pertumbuhan ekonomi kita hanya dalam waktu antar 2 triwulan kok bisa setinggi itu. Tapi katakanlah angka itu benar, itu pun kan masih jauh dari target. Jadi kondisi ekonomi menjadi PR besar bagi presiden dan jajarannya. Yang kedua, yang keempat adalah kondisi penegakan hukum. Kondisi penegakan hukum seperti juga diakui sendiri oleh presiden melalui kebijakannya untuk memberikan abolisi kepada Tom Lembong, kondisi penegakan hukum kita masih belum mengalami perbaikan. Dan bahkan kalau dilihat dari beberapa riset LSI pada antara Maret sampai April, penegakan hukum itu masih dinilai negatif oleh masyarakat dan karena itu memberikan persepsi negatif dari masyarakat kepada kinerja pemerintahan. Jadi ekonomi, penegakan hukum masih menjadi PR yang sampai hari ini belum terlihat betul, ya, apakah akan cukup ajak misalnya penegakan hukum, apakah misalnya kasus Tom Lembong itu, abolisi itu akan diikuti dengan reformasi hukum secara besar-besaran secara menyeluruh. Itu kita belum tahu. Jangan-jangan itu cuman gimmick sesaat, ya, karena alasan politik misalnya. Nah, itu ya. Lalu yang juga penting kondisi penegakan pemberantasan korupsi. Ya. Ini juga masih menjadi pertanyaan. Ya, karena KPK-nya kan masih berada di bawah undang-undang yang lama. Undang-undang yang sudah melemahkan KPK itu sendiri. Sementara lembaga-lembaga lain seperti Kejaksaan Agung dan sebagainya itu kan berada langsung di bawah presiden, tapi nyatanya masih melakukan politisasi hukum seperti yang terjadi di kasus Tom Lembong misalnya, ya. Jadi 3 itu PR besarnya secara makro, ekonomi, penegakan hukum dan pemberantasan korupsi. 3 ini kalau tidak, misalnya pertumbuhan ekonomi dan pemberantasan korupsi itu kan berjalin berkelindan, ya kan? Kalau tidak diselesaikan maka akan sulit mencapai pertumbuhan ekonomi. Bahkan pemberantasan korupsi itu bisa berpengaruh buruk terhadap pencapaian program-program utama presiden. Lagi-lagi kita ambil contoh yang mudah lah, MBG, ya. Bayangkan MBG itu kan dananya sampai dengan 2025 akhir itu sekitar 171 triliun kalau nggak salah, ya, dengan target 82 juta penerima manfaat. Kalau itu dikorupsi gimana? Ya kan? Kan itu rawan korupsi. Jadi kalau itu dikorupsi akibatnya dan program itu tidak bisa berjalan, ya. Dikorupsi separuh aja, wah itu berantakan. Akibatnya apa? Berpengaruh kepada faktor-faktor lain, ya, termasuk kemudian ujungnya kepada kinerja pemerintahan. Jadi itu PR-PR besar yang saya kira yang masih sampai hari ini saya kira publik Indonesia karena Presiden Prabowo baru belum sampai setahun masih memberi kesempatan tuh, masih memberi kesempatan. Karena itu seperti yang saya bilang program-program yang populis seperti MBG, lumbung pangan, kemudian sekolah rakyat, kemudian kartu sejahtera, mungkin ditambah juga dengan soal koperasi merah putih nanti dan seterusnya itu masyarakat masih memandangnya positif karena masih punya harapan. Nah, lagi-lagi kalau itu nanti mulai tahun kedua tidak dilaksanakan itu bisa berdampak negatif. Nah, yang terakhir saya kira yang penting juga Presiden Prabowo harus segera menuntaskan konsolidasi kabinetnya, ya. Sampai hari ini itu tampak masih banyak bolong-bolong, ya. Satu, masih terlihat orang masih bisa bertanya soal bagaimana leadership style. Yang kedua soal koordinasi antar kementerian. Itu masih tampak menimbulkan peristiwa-peristiwa yang negatif begitu. Oke, masih banyak sekali PR dan masih banyak yang ditunggu terkait terutama dari sisi ekonomi, penegakan hukum dan juga pemberantasan korupsi. Baik, terima kasih Pak Jayadi Hanan selaku Direktur Eksekutif LSI dan pemirsa sama-sama kita langsung menyaksikan sidang tahunan MPR DPR RI yang saat ini sudah berlangsung yang mana Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sudah memasuki area ruang sidang utama. Sidang bersama DPR dan DPD RI akan segera dimulai. Selamat menyaksikan.
Lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.